Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak semuanya yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan yaitu tentang modul 2.3 yang kaitannya tentang masalah coaching supervisor academy yang tentunya yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Tentunya sebelum pelaksanaan ini kita mulai, terlebih dahulu perkenalkan dulu yang sebelah kanan saya dengan Pak. Saya Bisri sebagai coaching. Kemudian yang sebelah kiri saya sebagai Rokidi sebagai supervisor. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah Pak, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, amin. Amin. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Saya di sini sebagai supervisor. Ada yang mau saya tanyakan dulu sebentar Pak? Baik Pak. Baik, yang pertama rubrik yang akan Bapak gunakan, penilaian apa yang digunakan pada coaching kali ini Pak? Rubrik yang penilaian pada coaching kali ini yang sesuai dengan rubrik kegiatannya adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Melihat aksi dan tentunya akan dilaksanakan pada penilaian pada coaching kali ini. Baik Pak, luar biasa Pak. Lalu kompetensi coaching apa Pak yang akan Bapak kembangkan nanti Pak? Yang saya akan kembangkan dari coaching ini yaitu pertanyaan berbobot dari coaching itu. Oh baik Pak. Berarti kompetensi yang akan Bapak kembangkan kali ini adalah pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Ya. Oke, lalu indikator ketercapaian seperti apa Pak yang bisa dikembangkan dari segi spesifiknya dari pertanyaan berbobot ini, yaitu kata kuncinya yang tentunya tentang pertanyaan yang berbobot yang saya akan kembangkan ya Pak. Oke, baik Pak. Berarti tentang kunci dari pertanyaan yang berbobot itu ya Pak ya? Ya. Oke, mangga Pak. Sekarang Bapak boleh melakukan praktik coaching dengan Pak Bisri Pak. Baik, silakan Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya. Saya dengar di sini ada beberapa yang tentunya Bapak perlu disampaikan. Tentunya kalau boleh tahu tentang apa ya Pak? Betul Pak. Jadi saya sedikit mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas saya. Kebetulan saya adalah pendidik atau guru di kelas 6. Masalahnya itu adalah di sini saya mengajar kelas tinggi, tetapi ada satu siswa atau satu murid yang mengalami kendala dalam membaca dan menulis. Jadi masalah kendalanya di membaca dan menulis apa ya? Itu di kelas berapa Pak? Di kelas 6 Pak. Kelas 6. Ya. Itu berapa siswa Pak kendalanya? Kebetulan siswa kelas 6 itu terdiri dari 19 siswa. Ya. Tetapi hanya satu Pak yang mengalami, itu namanya Enzi Diano. Dia laki-laki, namanya Enzi ya. Jadi si Enzi ini mengalami keterlambatan ya, dalam membaca dan menulis. Sedangkan saya khawatir itu karena sekarang sudah kelas 6 nih Pak. Kelas 6 itu kan berarti akhir dari SD ini kan dia nanti kelas 6 menghadapi ujian nasional dan sebagainya. Saya khawatirnya apakah nanti ini dapat menjawab atau menghadapi
sebagai hambatan apa ya? Iya. Kemudian dari masalah yang tadi Bapak alami di sekolah itu, tentunya ada langkah apa Pak ya? Sejauh ini yang sudah saya lakukan itu ya, khususnya untuk INSI ini, awalnya saya mengamati dulu si anak ini kenapa bisa seperti ini. Ternyata setelah saya mengetahui itu bahwa ibunya luar negeri dari INSI kecil. Mungkin ini salah satu pengaruhnya ya, karena waktu belajar tidak didampingi oleh orang tua. Nah, si INSI ini tinggal dengan kakek neneknya. Nah, kebetulan beberapa bulan ke belakang orang tuanya, ayahnya baru meninggal. Jadi tadi dari segi permasalahan seperti itu ya, mengapresiasi juga Pak apa yang tadi Bapak sampaikan, yang sudah langsung mendeteksi gitu ya kendala-kendala siswa itu. Tentunya pada siswa itu setelah yang tadi bahwa ada kondisi di kolam itu, tentunya itu sebagai apa, alam ya. Nah, untuk memulihkan dan untuk meyakinkan dari siswa itu bagaimana? Ya, pertama saya berkoordinasi dengan kakek neneknya ya. Di sini kan kakek neneknya itu kan sebagai pengganti dari orang tuanya yang sudah tidak ada, ayahnya meninggal. Kemudian sekarang kan ibunya masih di luar negeri. Jadi saya koordinasinya dengan kakek neneknya INSI. Kemudian saya melihat, menanyakan apakah waktu tidur, jam belajar itu teratur dan sebagainya. Kemudian di situ ada permasalahan, misalnya si neneknya atau kakeknya tidak bisa memaksakan kehendak kepada INSI ini, sehingga INSI melakukan hal-hal yang sesukanya gitu. Nah, mungkin disinilah faktor atau motivasi si INSI juga jadi tidak teratur gitu ya dalam belajar. Nah, kemudian di sini setelah saya observasi ya di rumahnya ya, keadaan di rumahnya sekarang, saya melakukan sedikit tindakan ya, tindakan kecil bahwa si INSI ini minimal dalam menghadapi ujian nasional nanti tidak terlalu tertinggal. Jadi saya menyediakan waktu khusus untuk INSI belajar membaca, berhitung dan menulis di luar jam pembelajaran. Jadi ada semacam kayak ini yang bimbingan khusus ya. Betul Pak. Terus kapan Bapak melaksanakan? Alhamdulillah sudah berjalan sebenarnya. Sudah ini jalan. Sudah saya jalankan. Walaupun ya saya lihat sih memang belum signifikan. Ya tadi ya prinsipnya saya untuk anak ini minimal belajar itu berangkat ke sekolah itu rajin dulu Pak. Yeah. Minimal anak ini rajin dulu berangkat ke sekolah gitu ya. Nah karena saya amati, karena waktu kelas 5 INSI itu saya dapat kabar dari wali kelasnya jarang masuk. Tapi alhamdulillah pas saya ngajar di kelas 6 ini, karena saya beri perhatian khusus ya, di samping saya memberikan nasihat, motivasi dan penguatan, saya juga melakukan apa ya, bahasa tubuh gitu ya. Karena kebetulan INSI ini anak yatim, saya sering urus kepalanya gitu ya. Saya sering berikan apa namanya, karena saya pikir anak ini butuh perhatian dari orang tuanya. Karena orang tuanya tidak ada kan, tinggal dengan kakek neneknya itu kan berbeda. Orang dengan kakek nenek pasti berbeda. Dari situ saya melakukan kontak fisik yang memang ingin menimbulkan rasa bahagia gitu ya, semangat dalam belajar. Walaupun ya memang untuk mengejar ketertinggalan ini masih jauh, tapi saya tidak apa-apa lah, minimal si INSI ini rajin datang ke sekolah dulu Pak. Ya, jadi supaya siswa yang tadi itu supaya lebih motivasi pertama dulu itu ya, itu salah satu bentuk yang Bapak lakukan. Nah tentunya dari hal tersebut Pak, saya anggap tadi yang Bapak sampaikan itu sangat luar biasa. Sudah jalan, kemudian mungkin untuk kedepannya barangkali Bapak dengan gagasan atau apa gitu untuk terkait masalah ini supaya tidak terjadi. Jadi gini ya, kebetulan saya kan mengajar kelas tinggi nih, itu artinya kan saya dapat transisi ya dari kelas 4, 5 gitu kan. Untuk pencegahan agar tidak tertinggal ya, tidak lebih tertinggal di kelas 6, saya koordinasi dengan wali kelas 5, wali kelas 4 sampai bawah gitu ya, sampai kelas 1 juga.
Jadi apa namanya, melakukan tindakan preventif pencegahan agar di kelas 6 ini kalau bisa semuanya bisa membaca dan menulis. Jadi saya memberikan lebih utama sih biasanya saya ke kelas 1 dulu Pak, karena kelas 1 itu kan paling utama ya dalam mengenal huruf, membaca, menghitung angka-angka dan sebagainya, itu dari kelas 1 dulu. Kemudian kan dengan sendirinya kalau memang dari kelas 1 sudah terjadi pembiasaan seperti itu, kelas 2, kelas 3 dan kemudian ke kelas 3 mudah-mudahan anak ini semuanya dapat lancar gitu Pak melakukan baca tulisnya. Semoga yang tadi Bapak katakan tadi sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Semoga tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak Bapak. Ya, siap. Mungkin itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, Pak Dedi, dilihat dari tadi percakapan Bapak dengan Pak Bisri sangat menarik kan. Saya sebagai supervisor sangat tertarik dari kegiatan tadi. Baik Pak, setelah saya tadi melakukan supervisi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi sehingga indikator pengembangan dapat tercapai, Pak? Terima kasih Pak Ferdi. Sebelumnya setelah saya melakukan coaching tadi, bahwa tadi indikator yang saya harap dan juga telah saya sampaikan diantaranya adalah masalah tadi yang sudah dengan menggunakan kita tentunya diantaranya adalah tadi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi yang dari coach itu tentang permasalahan beliau tadi yang disampaikan sama Pak Bisri itu dapat mencapai masalah itu sendiri. Gitu Pak. Oh begitu ya Pak ya. Memang betul Pak, tadi dilihat oleh saya juga Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh, kemudian sudah mendengar aktif dan menggali dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, sehingga Bapak tadi tidak kesulitan mencari kata kunci ya Pak ya. Yeah. Dan hasilnya sendiri tadi kunci tadi bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Baik kedepannya kompetensi apalagi Pak yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kedepannya yang saya ingin kembangkan itu tentang kompetensi mengaktifkan lagi, yaitu tentang ketika jadi coach tentunya mungkin itu apa yang ingin dikembangkan tentunya tadi pada diri saya sendiri gitu. Iya, oke. Baik Pak, luar biasa. Mudah-mudahan saya ada kesempatan berikutnya sehingga kompetensi ini akan dikembangkan untuk mendengar aktif dan berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas kegiatan kali ini Pak. Terima kasih juga. Ya.